panitia penyelenggara yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada malam hari ini, jazahumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan panitia mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Ta'ala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, santri dan santriwati yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir Allah lapangkan rezekinya, Allah berkahi kehidupannya, Allah jadikan ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan haul ketiga dari pendiri Pondok Pesantren Inayatul Fikriyah, yaitu almarhum wal maghfur lah, guru kita bersama Kiai Haji Ishaq Fariduddin bin Haji Muhammad Sar'i. Sebelum saya mulai ceramah saya ingin ajak semua yang hadir kita sama-sama bacakan suratul Fatihah untuk almarhum Kiai Haji Ishaq Fariduddin, ala anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatihi fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa yaj'al qabrahu rawdah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyah salihah jami'an shamila li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. Ahiba'il kiram, seminggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 22 Oktober, kita sama-sama baru merayakan Hari Santri Nasional. Betul? Banyak yang hadir di sini dari kalangan santri. Betul? Saudara, kenapa 22 Oktober dijadikan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai Hari Santri Nasional? Ternyata di balik itu ada kisah sejarah yang luar biasa, ibadallah. Pada saat Indonesia baru saja mengumumkan kemerdekaannya bulan Agustus tahun 1945, tidak lama setelah itu, tepatnya di Surabaya, lagi-lagi masyarakat Indonesia terancam dijajah kembali oleh Belanda melalui tangan Inggris, saudara. Itu di Surabaya mulai berdatangan pasukan-pasukan Inggris sebagai sekutu Belanda. Mereka berusaha ingin merebut kembali Republik Indonesia yang baru saja dimerdekakan, ibadallah. Tapi alhamdulillah, pada saat itu seorang ulama besar, seorang panutan, seorang waliullah, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, beliau memberikan fatwa jihad sekaligus resolusi jihad, saudara. Apa resolusi jihad yang beliau berikan? Bahwasanya wajib untuk setiap orang yang tinggal di bawah masafatul qasar, hukumnya fardhu ain untuk berjihad melawan penjajah, saudara. Dan yang di atas masafatul qasar, hukumnya adalah fardu kifayah. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Beliau juga fatwakan bahwasanya siapapun yang mati di dalam peperangan melawan penjajah untuk mempertahankan NKRI,
maka orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan syahid, saudara. Alhamdulillah. Oh, begitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari fatwa demikian, saudara. Inggris sudah datang ke Surabaya. Pada saat itu semangat santri kembali bangkit, saudara. Semangat para ulama kembali bangkit. Itu para santri dari Madura, dari Sidoarjo, dari Jombang, dari Bangil, dari Pasuruan, dari berbagai tempat. Mereka tumpah ruah di Surabaya, saudara. Bung Tomo ceramah di tengah-tengah Surabaya. Dibangkitkan semangat jihad para pemuda bersama santri para ulama. Pertempuran terus berlanjut sampai 10 November Indonesia diselamatkan oleh para ulama. Mereka kembali menang dalam pertempuran dalam penjajah, saudara. Peran ulama dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia hebat atau tidak? Peran santri dalam mempertahankan kemerdekaan negeri hebat atau tidak? Peran para kiai dalam membela NKRI hebat atau tidak? Karena itu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap ikut peran para ulama? Siap ikut jejak Kiai Hasyim Asy'ari? Siap ikut jejak Kiai Wahab Hasbullah? Siap jaga NKRI? Siap jaga Indonesia? Nabi. Oh, jadi kalau bicara cinta terhadap negeri, saudara, jangan ragukan cinta santri terhadap NKRI, betul? Jangan ragukan sama sekali. Para ulama dari awal sudah mengajarkan kita cinta kepada tanah air, betul? Ulama sudah menekaskan bahwasanya hubbul watan minal iman. Sebagian ada yang menyangka bahwasanya hubbul watan minal iman adalah hadis, saudara. Ternyata ini bukan hadis. Al-Imam As-Sakhawi di dalam kitabnya Al-Maqasidul Hasanah fil Ahadits Al-Mushtahirah Al-Alsinah, beliau menjelaskan bahwasanya hubbul watan minal iman adalah athar dari para ulama. Akan tetapi meskipun bukan hadis, tapi maknanya sahih, maknanya cocok dengan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, saudara. Para ulama kita dari dulu mengajarkan cinta kepada tanah air. Salah satunya, saudara, ada seorang ulama besar di Indonesia Timur, tepatnya di Palu. Itu kemarin ketika Palu kena bencana, saudara, makam tempat ulama ini aman sama sekali, nggak rusak, kepada Allah. Siapa beliau? Beliau adalah seorang waliullah, seorang arif billah, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini yang mendirikan madrasah namanya Al-Khairat, Pak Bu. Kalau kita ke Indonesia Timur, itu rata-rata rakyat Indonesia Timur dididik agamanya di madrasah Al-Khairat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu di Indonesia Timur sampai sekarang ada lebih dari 1.900 cabang Al-Khairat, saudara. Luar biasa jasa Al-Khairat. Itu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pendiri Al-Khairat. Saudara, dulu ketika Indonesia dimerdekakan, ketika proklamasi dikumandangkan, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri mengubah syair yang luar biasa tentang kemerdekaan Indonesia. Salah satu dari potongan syair beliau, apa beliau katakan? Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzin al-hamra wal bayda. Kullu ummatin, setiap umat, setiap bangsa, setiap negara punya simbol kemuliaan, saudara. Dan simbol kemuliaan kami bangsa Indonesia, simbol kejayaan kami bangsa Indonesia adalah al-hamra wal bayda, adalah merah dan putih, saudara. Kenapa merah dan putih? Karena di situ ada filosofinya. Merah artinya darah, putih artinya tulang. Saudara, kenapa harus darah dan tulang? Karena bangsa ini merdeka bukan dengan cuma-cuma, betul? Kemerdekaan bangsa kita bukan hadiah dari Jepang, bukan hadiah dari Belanda, tapi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah hasil perjuangan para ulama, saudara. Merah, berapa banyak darah yang ditumpahkan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Putih, berapa banyak tulang yang harus patah untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, saudara. Oleh karena itu, kami para ulama
begitu juga kami para santri, sebagaimana dulu para ulama kami, mereka berjuang sampai tetes darah terakhir untuk memperjuangkan NKRI. Oleh karena itu demi Allah, kami para santri, kami para kiai, kami cinta NKRI. Kami tidak akan dibiarkan NKRI dijajah walaupun sampai tetes darah yang terakhir. Sekali lagi saya mau tanya semua yang ada di sini, santri siap bersatu? Santri siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela NKRI? Siap jaga Indonesia? Siap usir penjajah asing dan asing? Semua Cianjur Selatan angkat tangannya semua, takbir! Sallu ala Nabi. Jadi berapa ini? Itu ada apa ribut-ribut itu? Jangan-jangan ada kecebong kita di belakang. Lanjut atau jangan? Udah jam setengah 12. Masih semangat? Lanjut? Betul? Udah malam. Lanjut? Ngantuk. Lanjut? Takut hujan. Lanjut? Dingin. Lanjut? Pengen tidur. Lanjut? Masih semangat? Terus? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan kita ucapkan kepada Kiai Akhyar selaku Ketua BPW Front Santri Indonesia Cianjur. Kita ucapkan selamat datang untuk beliau. Dibukakan jalan untuk beliau. Sallu ala Nabi. Makanya sebelum saya lanjutkan ceramah saya, ini ada hadroh atau tidak? Tidak. Hah? Nggak ada. Berarti kita ajak qasidah bersama-sama. Siap kita sholawat untuk Nabi? Tapi saya mau semua jawab yang kompak. Siap ikut sama-sama sholawat yang kompak? Nanti kalau saya katakan manusia yang mulia, semua jawab yang kompak. Nabiullah Muhammad. Bisa jawab yang kompak? Yakin? Betul? Coba saya tes dulu santri Cianjur Selatan. Manusia yang mulia, kurang semangat. Kalau santri kayak gini Indonesia susah merdeka dulu, saudara. Coba suaranya kurang kompak, semuanya keluarkan. Manusia yang mulia, manusia yang sempurna, siap kompak? Siap yang semangat? Siap goncang Cianjur Selatan dengan sholawat? Takbir! Sallu ala Nabi. Ayo sama-sama semuanya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Lebih semangat lagi. Sempurna. Manusia
Selatan cinta nggak sama Nabi? Sayang sama Nabi? Rindu? Betul. Kalau begitu saya mau ajak sama-sama kita nyatakan cinta untuk Rasulullah. Setuju? Siap jawab yang kompak? Kita goncangkan Cianjur dengan ungkapan cinta kepada Rasulullah. Aku cinta padamu, aku rindu padamu, Muhammad Maulaya Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Saya mau tanya semua yang ada di sini, cinta tanpa bukti kira-kira cinta apa? Orang om papa gom PH PH. Coba saya mau tanya perempuan aja nih. Neng, biasanya urusan cinta enakan nanya perempuan, betul? Neng, cinta tanpa bukti cinta apa? Gom PH PHP sakit apa kagak? Korban PHP. Masya Allah. Saya mau tanya jawab yang kompak, cinta tanpa bukti cinta apa? Makanya dulu para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyatakan cinta sama Rasulullah, tapi cintanya nggak cuma di kata-kata, saudara. Cinta tersebut dibuktikan dengan pengorbanan. Mereka korbankan nyawanya, mereka korbankan waktunya, mereka korbankan keluarganya, tidak lain dan tidak bukan untuk baginda Nabi besar Muhammad. Hanya pada saat perang Uhud, saudara, pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama umat Islam dikepung oleh pasukan kufar Quraisy. Dari sebelah kiri dan kanan pasukan kufar Quraisy yang pada saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal yang masih bersama barisan kufar Quraisy, saudara. Akhirnya apa yang terjadi pada saat itu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pelipisnya berdarah, geraham Rasulullah patah, pipi Rasulullah tertusuk, bahkan saudara sampai-sampai punggung Rasulullah ikut berdarah, saudara. Pada saat itu Rasul Sallallahu